Shalom dan selamat pagi jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Patut kita mengucap syukur pada Tuhan karena kasih-Nya yang selalu bersama dengan kita sehingga kita tetap diberkati untuk menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini. Rabu 14 Juli 2021 kita akan bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang selalu bersama dengan kami. Dengan penuh syukur kami membuka hati dan pikiran kami di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu ya Allah, sehingga kami dimampukan untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terambil dari 2 Samuel pasal 6 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu, ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak rakyat Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya. Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina yang tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Amin. Bahagiaku, bahagiamu. Apa yang kita lakukan saat kita sangat bahagia? Ya, ada orang yang akan melompat-lompat, menari-nari, dan berteriak kegirangan. Kita akan mengekspresikan kebahagiaan kita sebagai tanda bahwa kita sungguh menikmati momen tersebut. Begitu pula lah kira-kira yang sedang dialami oleh Raja Daud saat tabut Tuhan diangkat masuk ke Yerusalem. Daud dan segenap bangsa mengiringinya dengan sorak-sorak dan bunyi sangkakala. Bahkan dikatakan dalam bacaan kita bahwa Mikal, anak perempuan Saul, melihat Raja Daud melompat-lompat serta menari-nari di depan Tuhan. Daud sungguh tidak segan-segan mengekspresikan kebahagiaannya dan syukurnya kepada Tuhan. Daud sadar bahwa dengan diangkatnya tabut Tuhan ke Yerusalem, itu menjadi tanda bahwa Tuhan pun ada bersama-sama dengan umat Israel. Kebahagiaannya ini pun tidak hanya dinikmatinya sendiri, namun bangsa Israel pun turut merasakannya. Raja Daud membagikan seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis kepada seluruh khalayak ramai. Seakan Daud mau mengumumkan bahwa biarlah kebahagiaanku ini juga menjadi kebahagiaanmu. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menyambut berkat Tuhan dalam hidup kita dengan penuh sukacita? Atau jangan-jangan banyak dari kita yang tidak tahu bersyukur atau hanya menikmati apa yang ada pada diri kita saja?
Hari ini Raja Daud memberi contoh tentang bagaimana seharusnya kita menyambut berkat Tuhan dalam hidup kita dan belajar berbagi berkat dengan orang lain. Dan jika demikian, maka bahagiaan kita juga menjadi bahagiaan orang lain. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Terima kasih yang luar biasa firman-Mu menguatkan kami untuk memahami ungkapan syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami, di mana berkat yang Tuhan berikan tidak hanya kami nikmati sendiri, tetapi Tuhan mau pakai kami menjadi seorang berkat dalam membagi berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain, sehingga kebahagiaan kami bukan kebahagiaan kami sendiri, tapi juga dapat menjadi kebahagiaan orang lain. Mampukan kami Bapa untuk mengerti firman-Mu dan sungguh-sungguh melakukan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa untuk perjalanan kehidupan keluarga kasih kami, keluarga Bapak Markus Patiung, keluarga Bapak Henry Purwani Pasulu, keluarga Bapak Elison dari Tonga, keluarga Bapak Samuel Ruse, keluarga Bapak Yanis Bangke, keluarga Ibu Irma Pabunga. Dalam tangan-Mu Bapa, kami serahkan perjalanan kehidupan segenap keluarga kasih kami ini, senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Berdoa bagi jemaat yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan menyerahkan kasih dan pemulihan-Mu kepada mereka. Dengan berulang tahun, Tuhan menyempurnakan sukacita, ungkapan syukur jemaat, sehingga mereka terus menjalani hidup karunia Tuhan dengan hidup yang berkenan kepadamu. Mendoakan pelayanan majelis gereja Jemaat Sidoarjo melalui pendeta, penatua, diaken, dan pengurus OIG juga. Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba ini Tuhan, sehat sepikir dan tetap semangat mendukung pelayanan dan mendampingi jemaat terlebih di kondisi yang kami alami saat ini. Mendoakan juga keluarga jemaat Tuhan yang ada di perantauan oleh karena pekerjaan, oleh karena pendidikan atau kegiatan keluarga dan kegiatan lainnya. Tuhan memberkati, menyertai, sehingga berkat dan kasih Tuhan juga selalu bersama dengan mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk pandemi yang kami hadapi saat ini. Kami percaya iman yang kokoh akan Tuhan karuniakan pada jemaat-Mu, sehingga tetap dikuatkan, tetap berserah kepada Tuhan melewati kondisi ini. Dan kami percaya Tuhan akan menolong ketika kami sudah sungguh-sungguh mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan terus mengandalkan hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Kami serahkan ya Bapa di surga seluruh kegiatan jemaat sepanjang hari ini. Tuhan memberkati, melindungi, dan melancarkan semuanya dengan baik. Inilah ungkapan syukur dan terima kasih kami ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami datang berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah jemaat Tuhan, renungan pagi kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.